Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini ayat yang terakhir penutup pada pengajian ini. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Adam, wahai Adam, ambihum, sebutkan kepada mereka, ayil malaikatah, kepada malaikat, bi asma'ihim, kepada nama-nama mereka, al-musammayati, benda-benda yang diberi nama. Fasummiyah, maka diberi nama kullu syai'in, setiap sesuatu, bismihi, dengan namanya. Wa dzukirah, dan disebutkan hikmatuhu, hikmahnya sesuatu itu, alladzi khalaqalaha, yang Allah ciptakan. Falamma amba'ahum, maka malaikat menyebutkannya, bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Qala ta'ala, maka Allah berfirman atau berkata lahum, kepada malaikat, muwabbihan, dengan menegur, alam akul lakum, bukankah sudah saya katakan kepada kamu, inni a'lamu, sesungguhnya aku tahu, ghaibas samawati wal ardi, rahasia yang ada di langit dan yang ada di bumi, ma ghaba fiha, apa yang gaib di dalam keduanya. Wa a'lamu, dan saya tahu, ma tubduna, apa yang engkau tampakkan, tudhiruna min qaulikum, yang engkau tampakkan dari perkataannya kamu malaikat, ataj'alu fiha, sampai yang terakhir itu di atas itu. Wa ma kuntum, dan apa yang kamu taktumuna, rahasiakan, tusirruna min qaulikun, yang kamu rahasiakan dari perkataan kamu. La yakhluqah, Tuhan pasti tidak akan menciptakan, akrama alaihi minna wala a'lama, yang lebih mulia dan yang lebih tahu dibandingkan kami. Seperti ini teman-teman. Jadi pada ayat yang ke-33 di sini, ini adalah bentuk teguran Tuhan kepada siapa? Malaikat. Dimana ketika malaikat di sini tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan ketika ditanya, ini apa tuh? Ini apa malaikat? Enggak tahu. Ini apa malaikat? Enggak tahu. Ini apa malaikat? Enggak tahu juga. Maka kemudian Tuhan pada ayat yang ke-33 di sini bertanya kepada Nabi Adam, Adam, malaikat ini sudah nggak tahu apa yang saya tanya. Coba kamu jawab, ini apa? HP, ini apa? Songkok, ini apa? Baju, dan lain sebagainya. Nabi Adam di sini menang, menunjukkan bahwa Nabi Adam di sini adalah ciptaan Tuhan atau manusia yang memiliki pengetahuan. Dibandingkan siapa? Dibandingkan malaikat. Maka kemudian Tuhan menegur. Nah, itu kan malaikat, sudah aku bilang, sudah aku bilang, kata Tuhan, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ini sudah aku bilang loh, aku ini Tuhan yang maha tahu rahasia yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang kamu belum tahu. Tuhan ini maha tahu. Ya, namanya Tuhan kan. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan yang bakal terjadi, Tuhan maha tahu. Bukti bahwa Tuhan ini maha tahu apa yang bakal terjadi, lihat atau baca di dalam Al-Quran tentang masalah kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat terjadi. Emang kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi Tuhan sudah mengabarkan bahwa kiamat bakal terjadi.
Artinya Tuhan Maha tahu sesuatu yang masih belum terjadi. Beda dengan manusia. Manusia ini tidak bisa tahu apa yang bakal terjadi. Masa Pak kayak gitu? Wong saya ini pernah pergi ke dukun, pergi ke kiai, tanya tentang masa depan saya. Kiai, wahai Pak dukun, nah gitu, yang membaca mantra itu kan biasanya. Saya mau tanya Pak Kiai, gimana, apakah dia itu jodoh saya atau enggak? Kan biasanya nyabis kepada kiai kayak gitu kan ya. Lalu kiainya ini, bentar tunggu di sini, saya mau ke dalam. Lalu kiainya membaca, neng kayak gitu kan. Langsung itu Pak, bes, kamu ini dengan dia kayaknya kurang baik sekarang. Kayak gitu ditebak kan. Nah, tebakan atau ramalan yang disampaikan oleh dukun, oleh kiai, ini ada dua kemungkinan, bukan kepastian. Bisa mungkin ini benar, bisa salah. Kenapa? Karena kiai atau dukun itu hanya meramal. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan ini sudah tahu kepastiannya. Paham ya? Loh, berarti Pak, kalau Tuhan ini Maha tahu tentang kepastian, katanya ajal atau usia, umur, kemudian jodoh dan rezeki itu sudah dipastikan oleh Tuhan. Berarti kalau kayak gitu kita nggak usah kerja, kan itu sudah takdir. Wah, ini menarik ini kalau dibahas, tapi ini panjang banget ya. Saya mau bahas sedikit aja tentang masalah takdir. Tuhan itu persis seperti halnya sampean pergi ke apotek. Tahu apotek? Apotek ini kan banyak obat kan ya. Sampean pergi ke apotek, Pak, Mbak, saya mau beli obat ini, diambilin ini. Jadi apotek ini sudah menyediakan semuanya, memastikan obat yang tersedia di sini sekitar beberapa ratus macam obat. Tinggal kamu milih, kamu sakit kepala, mau diobatin pakai sakit kaki, ya monggo. Kamu sakit perut, mau diobatin pakai sakit gigi, ya monggo. Terserah. Jadi kamu pergi ke apotek, sama dan kamu itu pergi kepada Tuhan. Kita pergi kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, sama dan kita itu pergi ke apotek tadi. Jadi Tuhan sudah menyediakan jodoh kamu, Afan, Kiki, Ripin, dan lain sebagainya. Ini namanya siapa? Yang itu siapa namanya udah? John Cena. John Guyon sudah diselamatkan namanya itu. John misalkan sudah disediakan jodohnya itu. John jodohnya macamnya ini ada 100 orang. Lokasinya di Longos dan di Jakarta atau di Indonesia. Nah, tinggal John milih yang mana. Di antara yang 100 ini ada yang cantik persis seperti halnya Cinta Laura. Yang kedua, ada yang biasa-biasa aja, seperti halnya orang pedesaan. Ada yang ketiga ini, seperti halnya cantik banget, seperti halnya Nagita Slavina misalkan. Tinggal milih. Tinggal John. John ini apakah mau nggak menjemput jodoh yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke 100 itu? Kalau nggak menjemput, apakah bisa diraih? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi takdir sama kayak gitu. Rezeki juga sama, ditakar. Jadi misalkan sampean ini Afan, rezekinya Afan ini sudah disediakan oleh Tuhan 12 miliar. Kemudian karena Afan malas, suruh kerja nggak kerja. Berarti itu kira-kira kesalahan siapa? Kesalahan Tuhan atau kesalahan Afan? Afan. Kalau Afan semangat kerjanya dari pagi sampai sore, semangat kerjanya. Jadi 12 miliar yang disediakan oleh Tuhan kepada Afan akan bisa diraih. Entah 100 juta, 200 juta, 1M, 2M, 3M, sampai seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa takdir ini ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan, yang kemudian diusahakan oleh siapa? Manusia. Usahanya manusia itu akan menciptakan nasib. Jadi nasib kamu itu ada di tanganmu sendiri. Kalau kamu mau jodoh yang cantik, mau jodoh yang pintar, maka pantaskanlah diri kamu. At-thayyibuna lit-thayyibat.
al-khabisatu lil khabisin. Orang yang baik jodohnya dengan orang yang baik. Orang yang jelek, buruk, jodohnya dengan orang yang buruk juga. Tinggal kamu ini memantaskan jodoh kamu ini persis seperti cermin. Kalau kamu misalkan disuruh baca kitab nggak tahu, ditanya tentang nahu nggak tahu, pengen mengawini atau nikah dengan putrinya kiai, mimpi kamu itu. Iya kan, mimpi. Disuruh sekolah nakal, ditanya kamu lulus S berapa, jangan tanya S pak, saya ini S apa namanya, TK ada, SD aja nggak lulus. Lamar putranya putranya presiden, mimpi. Jadi jodoh ini dipantaskan dalam diri kita. Artinya mon alamar bas dulu tarik matura. Sama kayak gitu, itu takdir atau nasib ya. Jadi jangan salah. Nanti sampai itu meratap, Tuhan ini kejam banget ya. Saya ini nggak dikasih rezeki hari ini. Tanya, wong saya ini sudah sholat duha. Oke, sholat duha ini memang mempermudah rezeki, tapi sampean kerja. Kalau sampean di sini dalam masjid, ya Allah, sholat doa, ya Allah, kasih saya rezeki yang ada di dalam laut, keluarkan, yang ada di langit, turunkan. Tapi sampean nggak menjemput, mimpi. Jadi mulai sekarang doa itu harus didampingi dengan usaha.